Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Nama Danu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang kembali jadi perbincangan menyusul pemilik nama lengkap Muhammad Ramdhanu itu diperiksa selama 2 hari berturut-turut oleh penyidik Polda Jabar, Senin dan Selasa, 6 dan tanggal 7 Desember tahun 2021. Ternyata Danu adalah salah satu saksi pembunuh ibu dan anak di Subang yang beberapa kali memberikan pernyataan kontroversial baik di media sosial, media massa, bahkan mungkin dalam BAP. Antara lain, dalam YouTube Ki-Anom Danu mengaku saat keluar jam 3 pagi melihat ada orang di TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun beberapa lama kemudian, pernyataannya itu dibantah saat diwawancara media massa. Begitu juga ketika orang tua Danu diperiksa di Polres Subang, ia menyatakan saat peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari, anaknya Danu tidak keluar rumah melainkan sedang tidur. Karena seringnya mengeluarkan pernyataan kontroversi yang inkonsisten, kenapa tim penyidik Polda Jabar kembali memeriksa dan secara lebih intensif, dugaan anjas di Thailand, kali ini tim penyidik membutuhkan kehadirannya secara fisik. Bisa jadi, Danu menjalani tes, apakah itu tes psikologi atau kejiwaan atau tes kebohongan. Jadi bukan tentang BAP, mungkin ada tapi tidak fundamental. Mungkin Danu sedang melakukan tes psikologis atau tes kebohongan, ujar Anjas di Thailand pada kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Polisi menggunakan tes kebohongan bukanlah hal yang pertama kali dilakukan kepada saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sebulan setelah kejadian pembunuhan Subang, Yosef dan istri keduanya, Mimin Mintarsih pernah menjalani tes kebohongan. Kepada Des Jabar, soal tes kebohongan atau lie detector, pakar telematika dan informatika Roy Suryo beberapa waktu lalu pernah mengatakan penggunaan alat tes kebohongan pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu sudah benar. Hanya, mungkin, kata Roy Suryo, perlu dilakukan lagi pada subjek-subjek yang terkait dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang lainnya, disertai sampel pertanyaan yang lebih bisa menjebak jawaban. Pasalnya menurut Roy Suryo, berdasarkan pengalamannya selama ini, beberapa orang yang memang pandai dan terbiasa berakting, menguasai seni peran dan emosi saat dipindai dengan sensor-sensor lie detector, mereka bisa mengelabui alat tes kebohongan ini. Harus lie detector, yang canggih, bukan yang hanya mengandalkan sensor nadi saja, kata Roy Suryo ketika itu. Sebab itu, ujar Roy Suryo, belum terungkapnya kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu mungkin pelaku sudah sangat profesional dan mengerti tahapan-tahapan penyidikan. Dan bukan tidak mungkin dia pelaku, jelas Roy Suryo berasal dari oknum disersi aparat tertentu. Dia mengerti tentang ilmu daktiloskopi, sidik jari, termasuk cara-cara menghilangkannya di TKP, sehingga semua potensi jejak bisa dia hapuskan. Tapi, at last but not least, saya tetap percaya yang benar akan tetap benar dan yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Percayalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meski sudah menggunakan teknologi macam-macam di atas, tetap berdoa agar diberikan petunjuk dan jalan terang, pungkas Roy Suryo. Diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah berjalan 4 bulan, namun belum juga ada yang ditetapkan sebagai tersangkanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.